Saya lanjutkan ya, saya ke Profesor Dr. Budi nih, Guru Besar FKUI ya, menyoroti kasus malpraktek dan klinik ilegal khususnya terkait dengan kasus dugaan malpraktek chiropraktik ini, Pak. Silakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya tidak semua orang, maksud saya tenaga kesehatan, melakukan suatu tindakan kemudian menghasilkan cedera atau kematian pada pasien terus malpraktek. Belum tentu ya. Jadi ini harus dibuktikan lebih dahulu. Kalau kita mengatakan malpraktek sebetulnya ada 3 kemungkinan di sana. Ada kemungkinan dia melakukan sesuatu tindakan padahal dia tidak kompeten melakukan itu. Yang kedua, dia melakukannya tidak sesuai dengan standarnya. Yang ketiga adalah dia lalai memang. Ada kelalaian melakukan tindakan itu atau kesalahan lah gitu ya. Nah, kemungkinan 3 inilah yang harus kita teliti pada setiap kasus. Pada kasus kita ini misalnya tentu saja kita belum tahu banyak tentang detail datanya, tetapi kira-kira arahnya adalah ke situ. Oleh karena itu tadi sudah diinformasikan oleh Pak Direktur Reserse Umum tadi bahwa kita sedang melakukan otopsi ini. Otopsi tadi yang paling bagus kalau jenazah tadi sudah lama tetapi dia masih awet gitu. Sayangnya kan kasusnya tidak diawetkan lebih dahulu. Tetapi kita masih bisa berharap karena umumnya tulang itu tidak akan hilang, dia akan masih kelihatan. Tapi ini sudah 5 bulan ya, Pak ya? Ya, 5 bulan tulang masih utuh. Hanya masalahnya kalau di sana kita ingin melihat cedera pada pembuluh darah, nah itu yang belum tentu kita bisa beruntung menemukannya gitu. Tapi kalau tulang saya yakin masih bisa kita lihat, dan kalau kita sulit kita masih bisa menggunakan alat bantu. Jadi penunjang, alat ronsen atau CT scan dan seterusnya. Saya kira itu yang masih bisa kita lakukan pada waktu kita akan membuktikan ada apa tidak malpraktek tadi. Nah, dengan adanya itu yang kita cari adalah apakah betul gara-gara perbuatannya itu yang salah itu mengakibatkan cedera atau kematiannya tadi. Nah, kalau itu yang dilakukan dan itu kita bisa buktikan, saya kira sah itu tadi kita membuktikan. Bisa itu. ada manfaatnya. Baik, selanjutnya ini tadi menyoroti lagi ya. Ini ada dokter yang cantik ini, pasti dokter kecantikan. Baik, silakan ini Dokter Debbie ya, karena tadi dikatakan selain dokter gigi dan dokter ya, nah yang bisa diawasi oleh KKI. Tapi selain itu seringkali ini yang pengawasannya susah. Silakan ini. Ya baik, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera Pak Kapolda. Saya Dr. Debbie Finsky, Presiden Badan Akreditasi Anti-Aging Dunia dengan anggota 74 negara. Kebetulan saya berasal dari Merah Putih Indonesia. Dan saya juga pelanggan chiropraktik sudah 3-4 kali dan masih hidup. Ya, kebetulan katanya Prof. Heru. Kebetulan nasib. Ya. Tapi saya pikir itu cukup aman. Menyoroti mengenai izin pada klinik, saya menyarankan karena saya berpengalaman mengurusi juga melihat akreditasi beberapa negara maju. Saya senang sekali bahwa di sini polisi begitu cepat. Kemudian wacana negeri kita terkenal pintar sekali berwacana, kadang-kadang agak lambat majunya ya. Mudah-mudahan ini menghasilkan sesuatu. Dan saya lihat di sini bahwa sikap profesionalisme sangat penting. Kita jangan selalu tunggu masalah baru ke Kapolda, kode etik. Waktu mendirikan klinik, saya menyarankan kepada seluruh klinik bahwa yang pertama adalah persiapkan izinnya, surat-suratnya, jangan keburu ingin membuat uang. Di sini ada pakar-pakarnya, jadi tidak boleh Pak Kadis disalahkan. Loh, kapan mengawasinya? Ini 250 juta penduduk dan lagi kita bicara yang lain banyak loh. Ya, bertambah terus. Jadi sikap proaktif dari pasien, dokter, dan bagi pengalaman saya, waktu membuat klinik itu sudah punya legal department, ada profesor juga yang mantan di dinas kesehatan, jadi beliau tahu apa yang diperlukan. Karena seorang dokter itu kadang-kadang tidak paham, bukan sengaja. Saya yakin dari chiropraktik tidak ada yang sengaja terus mau mematikan orang, tidak. Jangan sampai nila setitik rusak susu sebelah, nggak ini lagi antar promosinya seakan-akan di negeri kita ini sudah kacau. Tidak, negeri kita cukup tertib. Saya salut, saya mengakreditasi beberapa negara dan kita tidak kalah dengan negara maju. Of course masih banyak yang harus diperbaiki. Ada saran tidak ini bagi pasien begitu yang datang ke dokter, khususnya yang alternatif ya? Iya. Itu bisa nanya izin-izinnya begitu atau bagaimana? Saya bertanya itu agak vulgar kalau di Indonesia, tapi bagi saya sendiri sebelumnya kan media sosial sudah banyak. Kita Google dan lebih bagus kalau rekomendasi. Kalau sudah tepat di depan pintu bingung, tanya.
akan dipasang izinnya. Karena banyak yang bagus di Indonesia, banyak ilmu-ilmu yang baik, jangan sampai orang jadi takut. Baik. Mencegah lebih baik dari mengobati. Terima kasih. Terima kasih Dokter Debbie. Silakan ditambahkan. Jadi mengenai izin tadi di Permenkes sudah dibunyikan bahwa dia harus dipasang, termasuk izin dokternya. Jadi, nah ini yang tidak banyak dikerjakan di klinik-klinik, bahwa itu tidak ditaruh di sana. Mungkin Dan- saya bertanya ke dokter, mana tadi Pak Soekarto tadi? Oh, ke kamar mandi ya. Oh ya, ini nih. Nah, kalau di siropretik sendiri seperti apa? Karena tadi disoroti bahwa, silakan Pak Soekarto. Tadi disoroti bahwa ini banyak yang tidak ada, bukan bagian dari kedokteran begitu ya Pak. Tapi Bapak dokter kan ya Pak ya? Ya, silakan ini Pak dijawab. Baik, saya seorang dokter, bekas mantan TNI, yaitu kedokteran spesialisasi kedokteran penerbangan yang saya dapat dari Amerika. Waktu di Amerika, saya mendapat pendidikan juga chiropractic karena Air Force di sana, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan kepolisiannya menggunakan jasa-jasa ini. Karena Anda ketahui bahwa chiropractic itu sudah diakui oleh WHO sebagai pengobatan tradisional yang sudah diilmiahkan dan bisa dipakai, diintegrasikan dalam rumah sakit. Saya membawa guide-nya ini yang dari internasional, dari WHO, ini untuk chiropractic, lalu untuk akupunktur yang dari timur, ini juga dari WHO. Jadi WHO sudah mengintegrasikan pengobatan ini di dalam rumah sakit di Amerika. Tadi ada dikatakan bukan bagian dari kedokteran ya Pak ya, chiropractic ini. Jadi kalau dokter melakukan tindakan yang bukan bagian kedokteran itu malpraktek. Tadi dia mengatakan seperti itu, benar ya Pak? Ya. Baik, kita harus memisahkan mana kedokteran dan mana bukan kedokteran. Mari kita lihat apa konsekuensinya kalau kita mencampur adukkan. Kalau kita mencampur adukkan dua standar profesi, apapun juga profesinya, maka ketika yang bersangkutan katakan dia miss di profesi A, dia menggunakan yang B. Miss yang B, dia lari ke A, sehingga dia tidak pernah salah. Di situ masyarakat akan celaka. Dalam hal ini sikap konsil kedokteran adalah apabila yang bersangkutan itu memang kebetulan pernah jadi dokter, kemudian ingin melakukan tindakan-tindakan yang lain, silahkan saja, tapi lepas dokternya, dan KKI tidak akan menerbitkan STR bagi mereka, sehingga mereka tidak dikategorikan sebagai dokter pada saat itu. Baik, tapi kalau Pak Soekarto ini legal ya Pak ya? Maksudnya ada izin terdaftar dan bagaimana ini? Mungkin Iya. diceritakan perizinannya ini ketika buka Betul. klinik. Saya legal karena saya seorang dokter dan saya punya STR. Punya STR katanya Pak. Ada STR-nya Ada. sebagai dokter. Iya. Dokter umum ya? Sebagai dokter umum. Dokter spesialis Spesialis apa tadi Pak? kedokteran penerbangan. Kedokteran penerbangan. Tapi Betul. sebagai siropraktiknya belum ada kan Pak ya? Ya, belum, karena ini baru saya kenalkan ke Indonesia. Sudah berapa lama nih Pak praktek siropraktik ini? Saya memperkenalkannya sejak 2005. Ya, 2003 sorry. Karena anggota TNI, Air Force dan kepolisian itu paling rentan terhadap trauma, kecetit, keseleo, kecepit sarafnya. Maka tindakan chiropractic adalah yang paling baik sebagai pelayanan primer. Masa kecetit sedikit ke ortoped atau ke bedah. Dan di sana di Amerika sudah dipakai. Dan tahunnya yaitu mulai 1987. Iya. Tapi Bapak belajar di mana itu Pak? Berapa lama Bapak belajar ilmu siropraktik ini? Saya belajar 7 tahun di Amerika. Oh, di Amerika ada maksudnya ada university-nya atau seperti apa nih Pak? Iya, ada. Oh, di mana itu ya Pak ya? Bagaimana? Di mana itu? Di Los Angeles ada, di Denver ada, di mana-mana. Artinya ada ijazahnya begitu ya Pak ya? Ada. Ada. Seperti itu ya. Jadi Lalu
pegangan kita adalah kita sudah mengikuti ratifikasi yang dikeluarkan oleh WHO. Kita anggota dari WHO. Nah, ini sudah secara legal, chiropractic itu adalah sudah dipakai di rumah sakit di dunia. Ya, saya ingin menyebutkan siapa saja yang sudah memakai pengobatan seperti saya katakan tadi, yaitu untuk diketahui, yaitu USA, Kanada, Great Britain, France, Australia, New Zealand, Switzerland, Germany, Hungaria, semua negara Eropa, termasuk Belgia, Chili, Argentina, Meksiko, Costa Rica, Panama, Saudi Arabia, Iran, Cyprus, Jordan, Israel, Indonesia. Data itu Bapak peroleh dari? Bagaimana? Datanya diperoleh dari PBB. PBB begitu. Memang Iya. sudah dengar. Memang bagaimana sih Pak, dampaknya langsung bisa sembuh atau bagaimana sih? Oh kalau tidak, tidak. Itu bukan sulapan. Karena kita mempunyai sel yang mempunyai inert intelligence. Sel kalau luka, biarkan aja asal tidak kena disentuh oleh bakteri dan sebagainya, dia akan sembuh sendiri. Itu namanya inert intelligence dari sel-sel manusia, begitu hebatnya Tuhan membuat. Baik. Nah, dengan sendirinya ini banyak yang masih bingung. Boleh saya katakan, kata-kata shiro itu dalam bahasa Yunani berarti tangan. Praktikos, praktek itu berarti praktek, praktikos. Jadi chiropraktik itu praktek dengan tangan, tapi bukan tukang copet ya. Seorang chiropraktor menggunakan keterampilan tangannya untuk memanipulasi sendi dan otot, terutama vertebrae. Baik. Kita berkecimpung dengan neuromusculoskeletal. Dan untuk diketahui bahwa sejak tadi definisinya, chiropraktik adalah perawatan. Ya, baik, baik. Kita harus break dulu. Kita lanjutkan lagi nih, Dokter Sukataya. Dan pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Langsung saja ini Pak Krishna akan menambahkan. Silakan Pak. Jadi Mbak Rahma, ini tadi ada perdebatan menarik, diskusi tepatnya tentang praktek chiropractic ini. Dan nanti dari tadi juga sudah dibahas tentang perizinan, tentang konsep, tentang pemahaman, tentang pengetahuan dan sebagainya. Problemnya adalah kalau terjadi masalah, akhirnya kepada kami kepolisian, khususnya penyidik Polri. Nah, salah satu kendala dalam penanganan penyelidikan dan penyidikan kasus malpraktek adanya institusi yang dinamakan Majelis Kehormatan Etika Kedokteran. Ini juga harus dibahas dalam hari ini, karena nanti itu salah satu rujukan kami dalam melakukan penyidikan. Nah, kalau ada perdebatan begini saja, kami nggak tahu harus berpegang kepada siapa. Inilah kelambatan-kelambatan atau barrier yang menghadang dalam proses penyelidikan penyidikan. Kenapa banyak kasus malpraktek itu kasusnya begitu lambat? Nah, kami mohon masukan dalam diskusi ini bagaimana Majelis Kehormatan Etika Kedokteran, termasuk ini nanti dibahas dalam Majelis Kehormatan Etika Kedokteran, itu salah satu preferensi yang harus ada dalam berkas perkara. Nah, ini bagaimana supaya kita sama-sama mencari solusi sehingga penyidik kami tidak selalu disalahkan terjadi kelambatan dalam proses penyidikan. Iya, Terima karena kasih. sering, mungkin tambahkan singkat Pak, Dokter. Baik, MKEK itu adalah di bawah Ikatan Dokter Indonesia, tapi yang lebih katakan terkait dengan keprofesian adalah MKDKI, itu di bawah Konsil Kedokteran Indonesia. Itu mereka akan melakukan persidangan, memanggil yang bersangkutan, dan kalau perlu dicabut STR-nya apabila terbukti melanggar standar profesi. Tapi Pak, mohon kita bedakan antara disiplin, etik, dan hukum. Saya sering mengatakan demikian. Apabila kita mempunyai seorang anak, kemudian bandel lempar batu, kemudian kena genteng tetangga, dan tetangga menggugat, maka itu adalah masalah hukum. Yang menjadi pertanyaan adalah, apabila anak itu pulang ke rumah, apakah kita mengatakan, nak, lain kali kalau melempar, itu cepat lari dan tidak tertangkapnya? Tentu tidak demikian. Akan tetapi kita akan sidangkan di rumah kita sendiri, dan kalau nakal dan melanggar disiplin itu akan kita strap, sehingga akan berbeda antara ranah disiplin dan ranah hukum. Tapi paling tidak dari pihak penyidik akan mengetahui apakah ini masuk keluarga dokter atau bukan. Ya, Dan baik. terima kasih.
problemnya ini kan ada kekerabatan yang kuat antara kedokteran sesama dokter nih. Jadi kadang-kadang kami saksi ahlinya sama-sama dokter. Dokter yang jadi saksi ahli itu penjelasannya biasa Mbak, membela profesi. Nah ini kami harus lari kemana seperti itu. Ya, mungkin ini Pak Marius juga ya, karena Pak Marius ini mengeluhkan juga lama nih kasus-kasus malpraktek prosesnya. Sampai 3 tahun tadi ya Pak ya, silakan. Terima kasih. Sebelumnya saya menjelaskan sedikit, bukan saya tuh tidak percaya atau tidak dengan pengobatan yang sekarang ini. Kita mengacu ke WHO ya. Ini bukan antar negara ya. Kebetulan tahun 2002 WHO itu sudah melihat pelayanan kesehatan sudah berubah ke arah komersil ya. Dulu namanya charity, sekarang itu komersil. WHO loh, bukan negara-negara tadi yang disebutkan oleh Bapak tadi Dokter Sudawat itu. Dan di sini sudah dibuat yang namanya 4 pilar supaya pasien selamat ya. Bukan Pak selamat tapi ini pasien selamat ya. Jadi di sini dijelaskan perlunya ada 4 pilar, antara lain adanya norma, adanya standar ya, adanya pedoman dan aturan global yang lain ya, baru bisa masuk pasien selamat, artinya patient safety. Dan kebetulan saya juga mengikuti terus tahun 2007 ada deklarasi Jakarta Patient Safety untuk Asia Tenggara ya. Jadi negara-negaranya ada, saya datanya ada, filmnya juga ada, foto saya juga ada. Di situ juga Indonesia di Jakarta itu sebagai barometer untuk pelayanan kesehatan supaya pasiennya selamat. Nah, jadi tadi saya tidak mengecilkan arti dokter tadi, bukan, tapi kalau WHO bukan aja negara-negara tertentu, ya itu boleh-boleh aja di sana. Tapi intinya konsumen harus terlindungi. Kalau saya kan dari Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan, sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kalau di negara lain silakan, kalau mau dilakukan silakan. Nah, Baik. untuk satu lagi mungkin yang saya lihat ini ya, yang saya kasih pengaduan itu, saya selalu mengajukan kalau kepada pengadu yang datang ke saya kasih ke MKDKI ya, di Konsil Kedokteran Indonesia. Jadi kasus yang agak lambat di Polda, saya nggak tahu lambatnya di mana, itu sudah ada putusan dari MKDKI dicabut STR-nya selama 1 tahun. Ya, nah ini nggak tahu sampai di mana kasusnya, tapi sudah dari Baik. polisi jaksa. Jadi saya minta konsumen kalau ada kasus seperti ini lebih baik ke Konsil Kedokteran sesuai dengan Undang-Undang Praktek Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004. Kalau sudah diputus ada pelanggaran disiplin, silakan. Apakah mau ke Polri atau tidak itu tergantung dari pengadu. Sekian, Baik. terima kasih. Dari YLKI juga silakan disambung Pak Tulus. Ya, terima kasih. Saya Tulus Abadi dari YLKI. Saya kira saya menyambung Pak Marius tadi soal pasien safety ya. Jadi saya kira dalam konteks perdebatan ini menurut saya setelah kita simpulkan sebenarnya tidak ada keraguan lagi dari sisi regulasi dan tidak ada keraguan dari sisi medis ya. Jadi saya kira tergantung dalam konteks untuk patient safety protection, saya kira adalah ketegasan tadi ya, ketegasan pada konteks regulasi yang ada dan juga law enforcement yang ada di lapangan, dan tujuannya adalah untuk itu. Karena sebenarnya ya soal perdebatan WHO atau apapun sekarang otoritas yang berkompeten yang menyatakan itu siapa? Ya tentu pemerintah dan juga kayak lembaga KKI dan segala macam. Kalau otoritas kompeten itu tidak merekomendasi dan tidak membuat satu statement yang melegalkan atau evidence based-nya seperti apa, ya saya kira harus dibuat satu tindakan yang lebih tegas dalam konteks bisa pidana, bisa administrasi dan juga perdata. Karena kalau ini dibiarkan, trennya memang saya melihat sendiri bahwa pengobatan-pengobatan yang ada memang sudah ya paling tidak sudah overclaim ya. Overclaim itu sudah sangat mengelabui konsumen ya, baik pada konteks Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan undang-undang yang lain. Jadi saya kira baik di media-media sosial ataupun di televisi yang juga sering ditayangkan dan juga media cetak, saya kira praktek-praktek pengobatan khususnya yang tradisional tadi yang juga dari asing yang dikemas dengan modern itu sudah sangat overclaim ya. Overclaim itu sudah dilarang dalam Ya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Menarik ini ya, overclaim ini ya, karena kalau iklannya ya nanti ke klinik X gitu ya, lumpuh langsung bisa lari begitu. Baik, silakan ini Ya, dokter. menanggapi Pak Mario dan Pak Tulus dari Yayasan Lembaga Konsumen, saya ingin sarankan masyarakat, jangan ikut semua sarannya. Belum apa-apa sudah ke Polda. Kalau ada keluhan,
ya tidak kasus yang meninggal almarhum kemarin, tapi kalau ada keluhan kembali ke dokternya, kembali ke kliniknya, baru mengikuti saran Pak Tulus dan Pak Maria. Itu yang lebih bijaksana penting ya. daripada Baik. langsung ke polisi atau kode etik. Terima kasih. Maaf kalau boleh saya tambahin. Di saya juga tidak langsung ke polisi, tidak. Saya justru secara profesional, saya sekolah konsumen hampir 4 tahun di luar negeri juga ya. Terakhir saya sudah belajar juga produk biologi, termasuk stem cell yang sekarang lagi booming. Ternyata banyak dari hewan ya. Saya udah tahu ilmunya karena saya sekolah kursus di luar negeri. Jadi boleh ke kliniknya dulu. Dan Jadi kita harus- kalau dia mau ngadu ke saya, nanti saya pilah-pilah ya. Saya lakukan mediasi dulu. Tapi kalau mediasi mentok, terserah dia mau jadi dibawa tidak kemana. buru-buru ke polisi. Tidak, setuju. saya tidak. Ya, Terima itu. kasih, Terima Pak, kasih. Pak Mario. Iya, baik. Ini masih ada waktu. Ini ada Pak Anwar Fuadi nih. Silakan Pak Anwar. Karena kan artis itu banyak tuh yang ke klinik-klinik kecantikan biasanya disuntik-suntik begitu ya. Tapi akhirnya jadinya malah tidak bagus gitu. Kalau Pak Anwar asli ya? Asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya terpesona mendengar dokter-dokter yang canggih sudah berbicara. Kan? Mohon maaf, saya tidak akan sama dengan bapak-bapak dokter karena saya bukan dokter, saya doktor, Pak. Enggak. Saya dokter ilmu hukum lulusan Fakultas Hasanuddin. Jadi mohon maaf, saya tidak akan secanggih bapak-bapak dokter yang lain. Tapi saya mengamati juga masalah malpraktek. Di Amerika sendiri malpraktek ini itu luar biasa. Dalam laporan Hospital Safety tahun 2014 ada 440.000 kematian karena malpraktek di Amerika. Kemudian menurut laporan jurnal Healthcare Finance tahun 2012 200.000 kematian di Amerika dan menderita kerugian 1 triliun US dollar. Bayangkan Amerika sendiri demikian. Nah, Indonesia laporannya belum jelas. Karena di sini standar praktek maupun upaya menjaminan keamanan pasien itu belum memadai saya kira. Dan juga ini harus ada perhatian dari pemerintah. Pemerintah itu gaji dokter-dokter di pemerintah ini kecil sekali gajinya. Di puskesmas sangat kecil. Bagaimana mereka mau concern kalau gajinya kecil? Nah, ini akibatnya puskesmas ini ditinggalkan oleh masyarakat. Mereka mencari dokter yang swasta. Itu. Kita kembali berbicara mengenai malpraktik dan lain-lain. Kita kembali bicara mengenai carut marutnya keadaan di Indonesia ini sekarang. Jadi bukan hanya malpraktik, tapi juga apa? Kriminal di jalanan, premanisme, pemerasan, pemalakan terjadi di mana-mana. Karena apa? Ini kalau menurut ada gium Latin itu katanya Hannibal ante fortam. Perlu saya jelaskan, Hannibal ante fortam itu artinya Hannibal sudah berada di depan pintu. SOS ini udah gawat, musuh udah di depan mata. Saya kasih tahu sedikit lah ya. Hannibal ini adalah Raja Kartago di Afrika Utara. Dia memberontak terhadap Roma, perang Punia selama 6 tahun, tapi dia kalah. Tapi sangat menakutkan bagi orang Roma. Waduh, mantap kali nih Pak Anwar ini. Sebentar, jangan belum. Panjang ini dan ini untuk masyarakat dan untuk pejabat-pejabat juga loh. Jadi dalam hal ini para pejabat ini harus punya ilmu pengetahuan yang baik. Harus punya ilmu pengetahuan yang baik. Nah, untunglah Kapolda kita ini, Pak Tito Karnavian ini, dia seorang dokter of filosofi, Universitas Namyang, salah 10 dari universitas terbaik di dunia. Tepuk tangan dong untuk Bapak Kapolda. Iya kan? Karena dia mempunyai pengetahuan yang luas dan dia sangat senang dengan filsafat. Iya kan? Orang yang berfilsafat itu adalah orang yang merendahkan dirinya, merendahkan hati untuk merendah hati bahwa tidak semua pengetahuan akan pernah ia ketahui dalam kesemestaan alam yang tiada berbatas ini. Aduh. Berfilsafat berarti mengoreksi diri. Seberapa jauh? Mengoreksi diri semacam keberanian untuk berterus terang. Seberapa jauh kebenaran yang kita cari telah kita jangkau. Dan pengetahuan
Pengetahuan itu adalah hasanah kekayaan mental yang secara langsung atau tidak langsung akan memperkaya kehidupan kita. Bayangkan bagaimana sukarnya kalau dalam kehidupan kita ini pengetahuan itu tidak ada. Karena pengetahuan itu adalah sumber jawaban dari setiap pertanyaan yang muncul dalam kehidupan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau anak kita sakit demam panas dan kejang-kejang, lagu Nina Bobo, apa yang harus kita lakukan supaya anak kita tidur lelap? Kita berpaling kemana kalau orang yang sangat kita cintai meninggalkan kita? Saya kira cukup demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, kami masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Lanjutkan saya ke Dr. Musafak ini, ke Kabid Dokes Polda Metro Jaya. Ini apa peranannya dari Dokes Polda Metro Jaya ini Pak untuk menyoroti kasus-kasus klinik ilegal dan malpraktek ini? Silakan Pak. Terima kasih Mbak Rahma. Sebelumnya saya sampaikan peran dari bidang kedokteran dan kesehatan Polda Metro Jaya, yaitu antara lain memberikan pelayanan kesehatan kepolisian terhadap anggota keluarga dan masyarakat yang membutuhkan berupa pemeriksaan, pengobatan dan perawatan. Dan yang kedua adalah memberikan dukungan operasional kepada operasional khususnya Polda Metro Jaya. Terkait dengan kasus ini, peran dari kesehatan Polda ada dua hal. Yang pertama adalah memberikan pelayanan medis ya terhadap saksi, korban atau tersangka, misalnya kalau korban masih hidup, apabila dibutuhkan penyidik dalam pelaksanaan investigasi atau pemeriksaan. Termasuk melakukan otopsi, Pak? Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah membantu penyidik dalam hal untuk menentukan penyebab kematian, yaitu dengan melaksanakan otopsi. Untuk pelaksanaan otopsi yang sudah dikubur seperti tadi sampaikan Pak Direksim di mana pada pagi tadi dilaksanakan ekshumasi terhadap kasus atas nama korban AS itu oleh Bidokes. Kemudian untuk pelaksanaan otopsi karena fasilitas, jadi kalau ada kasus-kasus korban meninggal akibat dari tindakan pidana di wilayah Jakarta Pusat, kami arahkan ke RCM, kemudian di wilayah Jakarta Timur dan Bekasi di RS Kamto, kemudian di Tangerang, RSUD Tangerang. Jadi pelaksanaan otopsi ini adalah membantu penyidik untuk melengkapi alat bukti dalam proses penyidikan untuk menentukan penyebab kematian. Demikian Pak. Ya, meskipun sudah 5 bulan ya Pak ya. Iya, Pak. Baik, mungkin disambung juga oleh Pak Anton ya. Silakan Pak Anton Castigliani ya, silakan. Ya, langsung saja Pak Anton. Langsung saja didekatkan. Jadi kami dari kedokteran kepolisian, tugas kami adalah melakukan bantuan teknis kepada rekan-rekan penyidik dalam berbagai kasus yang ditangani. Dari berbagai kasus yang ditangani sehubungan dengan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah medik ini, bisa kami golongkan atas kelompok pertama kalau memang ini berhubungan dengan tindak pidana. Jadi dalam hal ini tentu berhubungan dengan KUHP. Kemudian yang kedua adalah masalah malpraktek itu sendiri, di mana nanti berhubungan dengan SOP ataupun dengan standar profesi yang ada. Biasanya apa nih Pak kendalanya jika mengungkap kasus-kasus malpraktek ini? Melalui otopsi itu bisa terlihat atau bagaimana? Ya, Pak? Nanti dulu. Yang ketiga ini adalah masalah etik, di mana di sana berhubungan dengan masalah kode etik. Jadi dari ketiga kelompok ini tentu perlu ada pembuktian-pembuktian yang dilakukan oleh rekan-rekan penyidik dengan bantuan kami atau yang biasa kita kenal sebagai scientific crime investigation. Jadi yang jadi masalah adalah bahwa selama ini seringkali kejadian itu baru sampai kepada tangan Bantek ini dalam keadaan yang sudah terlambat. Karena apa? Tidak sepenuhnya karena kesalahan penyidik, tapi karena seringkali dari reject dari masyarakat ataupun keluarga, di mana katakanlah pada kasus-kasus seperti ini, di mana otopsi itu seringkali sudah dilakukan dalam keadaan yang sangat terlambat, sehingga
upaya-upaya pembuktian tentu akan lebih jelas, lebih terang, lebih mudah apabila proses pembusukan itu belum terjadi dan tindakan-tindakan tersebut baru terjadi. Mungkin kalau kita ambil kasus pada yang kasus chiropractic ini, ada kemungkinan kita lihat bahwa pada kasus ini ada yang kita sebut sebagai underlying disease. Mungkin ada gangguan pembuluh darah arteri yang melintas di tulang belakang leher, atau mungkin ada kelainan pada tulang belakang itu sendiri. Dari sana kemudian kita harusnya berpikir bahwa ini apakah ada kontraindikasi untuk dilakukan tindakan chiropractic. Kalau memang ada kontraindikasi kemudian dilakukan, ini sudah suatu kesalahan. Kemudian yang kedua adalah kalau memang terpaksa dilakukan kemudian terjadi demikian, dalam hal ini mungkin terjadi perdarahan dan sebagainya, ini tentu ada hal lain yang dilanggar dalam hal ini. Mungkin itu sementara. Ya, sebenarnya seberapa vital sini bagian leher ini nih Pak khususnya? Ya, jadi seluruh badan kita ini diperintah oleh otak kita, dan ini melalui bagian yang ada di leher, melalui sumsum tulang belakang maupun sistem saraf yang lain ada di sana. Tentu saja kalau terjadi sesuatu di leher ini, maka seluruh badan akan terpengaruh, termasuk sistem vital yang ada di badan kita, dalam hal ini jantung dan paru-paru. Mungkin itu juga salah satu mungkin yang perlu di otopsi nanti ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Anton, dan pemirsa kami masih ada satu segmen lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Kita sudah di segmen terakhir, silakan ini Pak Kusmadi dulu sebelum saya ke Pak Kapolda. Baik, terima kasih Mbak. Jadi ini adalah himbauan. Kasus pasti akan tetap berjalan, penyelesaian tentang hukum harus berjalan, tetapi yang pertama saya menghimbau kepada semua teman-teman saya pemilik rumah sakit ataupun klinik ataupun tempat-tempat pelayanan kesehatan untuk segera memperbaiki perizinannya semuanya, agar ke depan tidak terjadi lagi kasus-kasus yang seperti ini. Yang kedua, menghimbau kepada masyarakat juga, karena tentunya ke depan akan banyak model layanan-layanan yang macam-macam yang akan masuk ke Indonesia. Jadi jangan terlalu cepat percaya dengan bentuk pelayanan-pelayanan baru masuk di negara kita. Sekarang internet sudah begitu bagus, bisa di-search di internet. Kalau tidak bisa di-search, bisa tanya kepada dokter. Kalau tidak percaya kepada dokter yang satu, tanyalah kepada dokter yang lainnya. Sehingga di dalam melaksanakan pengobatan itu betul-betul bisa dilihat apa keuntungannya, apa kegunaannya, apa kerugiannya, apa efek sampingnya dan sebagainya. Jadi ini yang saya himbau kepada masyarakat. Terus yang terakhir adalah Pak Kapolda, pesan dari Pak Gubernur. Pak Gubernur akan membuat tim terpadu seperti ini untuk menyelesaikan semua masalah-masalah tentang perizinan kesehatan ini. Mungkin dalam waktu dekat akan diundang untuk membuat tim tersebut secara terpadu. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Mbak. Ini silakan Pak Herko dulu. Perkenankan Konsil Kedokteran Indonesia menyampaikan pesan kepada masyarakat dan kepada praktisi di bidang kesehatan. Bagi masyarakat, tolong bedakan antara dokter dan bukan dokter. Jangan mengatakan mereka yang bukan dokter adalah dokter walaupun seolah-olah mirip dokter. Dan dalam hal ini mohon agar penegak hukum melakukan tindakan-tindakan seperlunya. Cara membedakan dokter dan tidak dokter? Caranya membedakan dokter dan tidak dokter itu tentunya itu adalah dikaitkan lebih tegas lagi dengan perizinannya. Dan perizinan tadi itu saya percaya bahwa Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan akan memberikan suatu identifikasi mana ini yang pelayanan medis dan yang bukan medis, termasuk juga sosialisasi kepada masyarakat, termasuk juga mungkin menghimbau kepada lembaga-lembaga konsumen. Silahkan advokasi para konsumen untuk mampu mereka itu memberdayakan dirinya sendiri agar mereka itu selamat dari praktik yang tidak-tidak. Yang kedua adalah kepada para praktisi kesehatan. Tolong Anda lakukan praktek yang terbaik sebaik-baiknya di bidang Anda. Jadilah praktisi yang baik. Patuhilah standar profesi Anda. Jangan mencampur adukan berbagai macam profesi, jangan mencoba-coba. Konsil Kedokteran Indonesia telah menetapkan dengan tegas standar profesi untuk bidang kedokteran. Dan untuk itu, apabila masyarakat
yang merasa dirugikan, khususnya terkait dengan kedokteran, itu silakan menghubungi Konsil Kedokteran Indonesia. Baik, terima kasih Pak Heru. Silakan ini sebagai penutup Pak Kapolda. Ya, Bapak-Bapak dan sekalian, saya kira dari diskusi kita ada beberapa hal yang bisa kita petik. Memang diskusi ini di-trigger oleh satu isu, yaitu masalah kiropraktik yang kemarin ada korban, meskipun kita dalam penyidikan apakah itu betul karena tindakan kiropraktik itu atau faktor yang lain. Tapi terlepas dari itu akhirnya membuka kotak Pandora tentang praktek kesehatan atau penggunaan jasa kesehatan yang mungkin tidak sesuai dengan aturan undang-undang. Oleh karena itu dalam kasus kiropraktik ini sebetulnya di beberapa negara diakui, tapi dalam kasus Indonesia dianggap sebagai bagian dari 13 jenis, dari 13 jenis tenaga kesehatan itu masuk dalam kategori tenaga kesehatan tradisional. Nah, ini juga sebetulnya ada undang-undang yang untuk melakukan praktek, surat izin praktek ada beberapa yang harus dipenuhi, mulai dari undang-undang masalah ketenaga kerjaan, undang-undang kesehatan, kemudian undang-undang imigrasi, undang-undang konsumen dan lain-lain. Karena penyedia jasa produk, barang atau jasa yang menjanjikan sesuatu dan kemudian tidak sesuai janjinya, itu dapat dituntut oleh konsumen. Jadi kalau seandainya promosinya bisa menyehatkan, membuat kemudian sembuh lain-lain kiropraktik, ternyata akhirnya berakhir malah tidak sehat dan meninggal misalnya, itu dapat dituntut undang-undang baik pidana maupun perdata. Oleh karena itu saya kira langkahnya utama seperti biasa adalah langkah pencegahan dan langkah penindakan. Untuk pencegahan ini melibatkan paling tidak 3 stakeholder utama. Yang pertama adalah regulator sendiri, pemerintah, yang harus efektif untuk menyiapkan mengisi kekosongan-kekosongan hukum, peraturan-peraturan, misalnya peraturan menteri kesehatan, peraturan menteri tenaga kerja dan lain-lain yang kurang, itu bisa diisi. Kemudian kedua adalah melakukan mekanisme pengawasan supaya praktek-praktek ini betul-betul dapat diawasi, dimonitor, jangan sampai terjadi peristiwa baru kemudian ribut gitu. Kemudian berikutnya lagi adalah eksekutor. Eksekutor di sini adalah yang memberikan pelayanan kesehatan, klinik, rumah sakit, lain-lain. Nah, betul-betul harus ikuti perizinannya, tata cara untuk mendirikan, melaksanakan praktek, dipenuhi semua. Jangan sampai hanya ngundang tenaga kerja asing tanpa ada izin langsung kerja. Nah, kemudian masyarakat yang ketiga, masyarakat juga jangan terlalu percaya tadi, sampai oleh beliau tadi dari Kepala Dinas Kesehatan. Jangan terlalu percaya pada promosi, betul-betul lihat, gunakan semua sumber informasi. Sumber informasi sekarang eranya sudah sangat terbuka, Google, lain-lain, untuk mengetahui apakah dia ada izin, apakah dokter betul, dan selainnya. Jangan langsung terbujuk, tergoda dengan promosi-promosi. Kemudian yang berikutnya lah, langkah kedua lah penindakan. Penindakan ini, sebelum penindakan sebetulnya masih ada langkah lagi, yaitu mediasi. Mediasi antara konsumen dengan penyedia jasa kesehatan, dokter, klinik, rumah sakit, mungkin yang dianggap malpraktek dalam tanda petik, dan tentunya kita harapkan yang dikomplain betul-betul membuka pintu. Kalau seandainya nggak dibuka pintu, akan lari ke yang lain, termasuk ke polisi, YLKI dan yang lain. Kemudian mediasi juga dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga lain, seperti lembaga konsumen, yayasan lembaga konsumen, ini dapat ditempuh oleh masyarakat. Tapi masyarakat juga dapat melakukan gugatan hukum atau perdata maupun pidana. Dan untuk kasus pidana saya kira perlu ada langkah-langkah proaktif juga dari pemerintah dengan membentuk tim terpadu supaya jangan sampai lempar-lemparan, ini kerjaannya polisi, kerjaannya Kementerian Kesehatan, tenaga kerja atau lain-lain. Sehingga tadi inisiatif dari Pak Gubernur akan membentuk tim terpadu. Saya kira setelah acara ini Pak, Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, khusus untuk wilayah hukum Polda Metro Jaya, kita akan membuat tim terpadu gabungan dari Polda, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, DKI, Kementerian Tenaga Kerja atau Dinas Tenaga Kerja, kemudian imigrasi. Ini semua paling tidak 4 stakeholder, ditambah lagi mungkin yang lain, termasuk misalnya dari konsil
Kedokteran Indonesia, atau mungkin dari ID, atau mungkin Badan Akreditasi Anti-Aging, itu bisa masuk, kita gabungkan. Nanti kita akan laksanakan dan kita tidak lanjuti dengan pembentukan tim ini. Mudah-mudahan ini akan memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat. Sekian demikian, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kapolda. Terima kasih para pembicara, hadirin sekalian, dan terima kasih juga pemirsa atas perhatian Anda. Pastikan Anda tidak melewatkan ya episode-episode Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya pekan depan yang hadir setiap hari Rabu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, yang senantiasa menyoroti permasalahan sekaligus mencoba mencari solusi ya yang masalah-masalah yang tengah dialami oleh masyarakat khususnya di Jakarta. Demikian saya Rahma Sarita, sampai jumpa.